Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya takzimi Ustadz Hilza Ilman Wahidi selaku pembimbing tahsinul Quran. Yang saya hormati segenap jajaran admin Tahsinul Quran. Tak lupa juga para member Tahsinul Quran yang saya cinta kasihi. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di majlis yang insya Allah penuh barokah ini. Seperti yang kita tahu, bahwasanya semua firman Allah adalah surat cinta dari Allah. Namun, ayat ini, ayat yang akan menjadi pembahasan kita malam hari ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 186, adalah ayat yang spesial. Bahkan, guru saya bilang, kalau ayat ini adalah pesan jawaban cintanya Allah terhadap hambanya. Awal mula diturunkannya ayat ini tuh ada sejarahnya. Kala itu, Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Rasulullah terkait kedekatan Allah dengan hambanya. Kemudian Rasulullah berdoa menitipkan pertanyaan Aisyah, lalu kemudian pada saat itu turun wahyu melalui perantara malaikat Jibril menyampaikan ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang mana artinya, dan apabila ada hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Yang kemudian langsung diabadikan dalam Al-Quran. Yang spesial dalam ayat ini bukan hanya maknanya saja, tapi pengambilan katanya juga spesial. Spesialnya kenapa? Karena kata sa'alaka hanya sekali penyebutannya dalam Al-Quran. Padahal banyak sekali kalimat tanya lainnya dalam Al-Quran. Namun pada ayat-ayat yang lain Allah menyebutkan kata sa'alaka dalam bentuk yang lain, yaitu kalimat wa yas'alunaka. Allah menyebutkan turunan kata sa'alaka dalam Al-Quran kurang lebih sebanyak 129 kali. Namun, di antara 129 kali itu, hanya pada ayat ini Allah menggunakan kata sa'alaka. Dan karena ini, yang menjadikannya salah satu ayat yang spesial. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni. Dan apabila ada hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, dari arti ini menunjukkan bukti bahwasanya Allah itu tahu kalau kita ini makhluk yang lemah, yang mudah resah, yang mudah gundah. Makanya Allah tegaskan kata hamba-hambaku. Padahal ini adalah jawaban pertanyaan Sayyidatina Aisyah. Namun Allah tahu kalau hamba-hambanya pun butuh jawaban ini, butuh kalimat ini, sehingga Allah mengisyaratkan juga kepada seluruh hambanya tanpa terkecuali, tidak pilih siapapun. Fa inni qarib, maka katakanlah Muhammad bahwasanya aku sangatlah dekat. Sebenarnya Allah itu sangat dekat sama kita, namun kadang kita yang kurang peka akan keberadaan Allah.
Kadang kita yang suka cari-cari keramaian di luar, suka nyalahin keadaan, suka lupa kalau usahanya Allah itu selalu ada buat kita. Kita nih saking egoisnya sama Allah, sampai tanpa sadar sering nyalahin Allah atas hidup kita. Sering dari kita kadang-kadang berpikir bahwa takdir yang Allah titipkan buat kita itu menyedihkan sekali. Kenapa ya Allah, kok aku aja yang diuji? Kenapa ya Allah, ujianku gak putus-putus? Ya Allah, aku pengen banget kayak orang lain yang bisa tertawa lepas tanpa beban. Padahal kita hanya melihat dari satu sisi. Kita hanya melihat dari satu sisi kebahagiaan orang lain, tanpa tahu bagaimana sebenarnya pahitnya hidup yang mereka pikul selama ini. Ingat ya, bahwasanya Allah gak akan mungkin memberikan ujian di luar batas kemampuan seorang hamba. Dan ini Allah sampaikan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 286. Jadi artinya kalau Allah sudah memberikan peringatan dalam Al-Quran, maka pasti seberat apapun masalah yang sedang kita jalani, ya cuma kita yang mampu melewatinya. Karena itulah ujian tersebut hanya diberikan spesial buat kita, bukan buat orang lain. Karena hanya kita yang mampu menjalaninya, orang lain enggak gitu. Apa tanda Allah mencintai kita? Yakni dengan memberikan ujian. Allah ketika menunjukkan rasa cintanya, menunjukkan rasa cemburunya, menunjukkan kasih sayangnya, maka Allah berikan hamba tersebut ujian. Dan hebatnya, kebanyakan ujian yang Allah datangkan adalah dengan menguji apa-apa yang menjadi kecintaan kita. Makanya jangan cinta-cinta banget sama dunia, karena ketika dunia sudah menjadi yang utama, maka Allah datangkan ujian daripadanya. Misal nih, kita sibuk mencari kerja banting tulang dari pagi, siang, sampai malam, sampai gak ingat waktu buat sholat, gak sempat baca Al-Quran, bahkan lagi puasa Ramadan pun ditinggalkan. Maka bersiap-siaplah diuji dengan rasa yang tak pernah puas akan duniawi. Karena Allah itu pencemburu. Allah cemburu lihat kita lebih mengagungkan yang lain, lebih mengutamakan yang lain dan melalaikan perintahnya, padahal kita sadar kalau kehidupan milik Allah. Kenapa? Karena Allah cemburu sama kita. Makanya karena Allah cemburu, Allah berikan ujian sampai akhirnya karena ujian itulah yang menjadikan kita insyaf. Karena kebanyakan hamba seperti kita yang suka lalai bakal sadar setelah diberikan ujian. Sampai akhirnya kita sadar bahwa di dunia ini gak ada artinya selain kembali pada Allah. Allah yang selalu ada buat kita. Allah yang selalu memberikan ampunan seluas-luasnya. Meskipun berkali-kali kita membuat kesalahan. Allah yang nikmatnya tak pernah putus, kasihnya tak pernah habis, dan yang selalu ada untuk kita. Lanjut. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengabulkan permohonan atau doa orang-orang apabila dia berdoa kepadaku. Ini Allah menyampaikan langsung dalam Al-Quran. Allah kabulkan doa-doa kita semua apabila kita berdoa kepada Allah. Gak cuma sekali Allah mengatakan bakal ngabulin doa kita. Bahkan di surat Al-Ghafir pun Allah ulang kembali. Tuhanmu berkata, memohonlah kepadaku maka aku akan kabulkan permohonanmu. Pada saat ayat ini diturunkan, Sayyidah Aisyah bertanya ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, apa makna firman ujibu da'watad da'i idza da'ani? Apa makna Allah mengabulkan doa apabila ia berdoa kepadaku? Kemudian pada saat itu Rasulullah mengadahkan tangannya bermunajat kepada Allah, wahai Tuhanku, ini Aisyah menitipkan pertanyaan. Kemudian datang malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, Allah menitipkan salamnya kepadamu.
Ada seorang hamba yang soleh datang kepada Allah dengan niat yang benar dan hatinya yang bersih, kemudian mengatakan, "Wahai Tuhanku," maka Allah mengatakan, "Labbaika," lalu aku, Allah, penuhi permintaannya dengan turunnya ayat wa idza sa'alaka ibadi. Karena kisah inilah menjadikan ayat ini spesial. Ayat ini adalah ayat yang menunjukkan cintanya Allah kepada hamba-hambanya. Namun ada beberapa pertanyaan juga yang seperti ini. Saya sering berdoa, tapi mengapa tak ada satupun doa yang diijabah sama Allah? Saya sudah sholat, Kak. Saya ngaji. Saya puasa Ramadan. Saya sedekah. Tapi doa saya lambat sekali terkabulnya. Kadang sampai lelah berdoa dari pagi, siang, sampai malam, itu aja doanya. Tapi nggak terkabul. Itu kenapa, Kak? Jadi, katanya Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam Syarh Tuhfatul Murid, bahwa pengabulan doa manusia itu diwujudkan dalam berbagai bentuk. Kadang-kadang Allah mengabulkan dalam waktu yang cepat, bahkan segera. Dan doa hamba tersebut sesuai dengan permohonan kita, gitu. Namun kadang juga ada kalanya Allah menunda pengabulan doa kita dengan harapan karena ada hikmah di balik kejadian tersebut, gitu. Ini saya sering nih kayak gini nih. Kadang udah yakin banget, tapi Allah belum izinkan. Ternyata di balik itu semua ada hikmahnya. Allah pengen jaga hati kita dari apa-apa yang membahayakan diri kita. Makanya kadang-kadang ada doa yang gak sesuai dengan keinginan kita. Bukan tidak diijabah, karena kadang permohonan kita tidak sesuai dengan kapasitas kita. Kayak contohnya, kita pengen beli mobil misal. Udah mohon sama Allah tapi gak kunjung dikabulkan. Bukan persoalan Allah gak ijabah, tapi mungkin karena Allah tahu kita belum bisa bawa mobil, atau kita nih orang pemabuk kalau di mobil gitu. Atau karena Allah tahu kita gak mampu bayar pajak, makanya Allah tunda dulu mobilnya. Tapi Allah ganti dengan mudahnya perjalanan kita. Sering kan kayak begini. Kemudian selanjutnya, kadang-kadang Allah mengabulkan doa kita dengan bentuk yang lain. Kenapa? Karena Allah tahu dalam keinginan kita itu gak baik buat kita, gak baik buat kemaslahatan kita, gak baik buat hidup kita. Makanya Allah ganti keinginan kita dengan apa yang terbaik untuk kita, sesuai dengan kapasitas diri kita. Karena sesungguhnya Allah lebih mengetahui apa-apa yang tidak kita ketahui. Teman-teman pernah kan udah mencoba semaksimal mungkin untuk belajar, ikut privat les sana sini, biar bisa tembus ke kampus favorit yang kita harapkan. Namun pada akhirnya kecewa karena ternyata nggak lolos. Bukan karena sedikitnya usaha atau karena tidak terkabulnya doa, tapi karena Allah pengen nyelamatin kita dari kampus tersebut. Bukan karena kampusnya buruk, tapi karena tempat itu tidak baik buat kita. Makanya Allah palingkan dari kita. Dan kadang-kadang juga Allah menunda pengabulan doa karena waktunya belum cocok untuk kita. Makanya Allah tunda dulu barang beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, bertahun-tahun, bahkan kadang sampai kita lupa akan doa kita tersebut. Namun sesungguhnya Allah gak pernah lupa. Allah akan tetap merawat dan menjaga doa kita sampai kelak pada masanya Allah kabulkan doa kita tersebut. Dan gimana kalau sampai wafat doanya belum terkabulkan? Apakah doanya akan sia-sia? Tentu tidak. Karena doa yang tidak sampai dikabulkan di dunia, maka kelak akan datang kepada kita menjadi amal kebaikan untuk kita dan menjadi penolong kita di akhirat. Jadi nggak ada ruginya kita berdoa. Makanya jangan pernah lewatkan doa, apalagi di waktu-waktu yang mustajab. Tapi teman-teman, di ayat ini Allah negasin nih bahwasanya syarat terkabulnya doa adalah falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku
dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Makanya ayat ini disandingkan dengan ayat tentang puasa bulan Ramadan yang ada di ayat sebelumnya, di ayat 185. Ayat ini disandingkan dengan puasa Ramadan karena pada ayat 186 ini Allah menyinggung tentang kewajiban seorang hamba, yakni perintah Allah. Yang mana itu perintah Allah, maka jawabannya adalah kewajiban puasa Ramadan. Puasa Ramadan, kemudian sholat 5 waktu, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Jadi, hai hamba-hamba yang selalu menuntut hak kebahagiaan kepada Allah, ayo segera sadar, apakah sudah memenuhi hak dan perintah Allah? Jangan-jangan selama ini kita hanya nuntut Allah ini itu, menuntut kehidupan yang layak, menuntut kesempurnaan hidup, padahal sholat kita masih bolong-bolong. Puasa kita masih diselingi ghibah. Baca Al-Qur'annya pas lagi sadar aja. Jadi teman-teman, mari koleksi diri kita bareng-bareng. Saling mengingat apa-apa diri kita ini sudah memenuhi semua hak dan perintah Allah gitu. Semoga yang sedikit bermanfaat, lebihnya milik Allah, kurangnya milik saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.